Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3806 Pertempuran di Depan Istana. Bagi banyak praktisi di makam dewa, alam Tao Jiuji adalah yang tertinggi. Sama seperti tanah kuno, sumber daya kultivasi terbatas, dan mereka tidak dapat membuat praktisi di makam mencapai tingkat di atas Daozun. Oleh karena itu, para praktisi di makam dewa akan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan makam jika tidak ada yang layak untuk dirindukan. Setelah meninggalkan makam dewa, asosiasi kultivasi hantu akan pergi ke dunia bawah. Karena keterbatasan aturan dunia roh, kultivasi hantu tidak dapat menembus alam di dunia roh. Jika dipaksa untuk menerobos, itu akan dihancurkan oleh guntur langit. Klan iblis dapat memilih untuk pergi ke dunia roh atau dunia iblis, tetapi hanya jika mereka dapat menemukan jalan ke dunia iblis dan dunia bawah. Jika tidak, mereka hanya dapat pergi ke dunia roh untuk sementara waktu. Namun, makam dewa adalah tempat yang tidak dapat dimasuki dan keluar. Mudah bagi semua seniman bela diri di batas bawah untuk masuk, tetapi sangat sulit untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, banyak praktisi alam Tao Jiuji tidak dapat keluar dari makam sepanjang hidup mereka. Mereka hanya dapat tinggal di sini untuk menyaksikan bertambahnya usia mereka dan akhirnya meninggal. Burung Gagak, yang telah lama mencari makamnya, tidak menyadari bahwa ia telah meninggalkan makam tersebut untuk waktu yang lama. Namun, orang yang tidak pernah dapat menemukan dewa telah meninggalkan makam tersebut untuk waktu yang lama. Orang kuat itu memiliki beberapa keraguan dalam benaknya, tetapi ia tidak punya cara lain. Melihat burung gagak di depannya, ia tidak berani menipunya. Dengan sikap mencoba, ia mengikuti burung gagak untuk mencari tahu. Tetapi ketika seorang pria dan seorang iblis berjalan ke sebuah gunung, tiba-tiba orang kuat itu terluka oleh susunan yang diatur di dalamnya dan tubuhnya hancur. Saya khawatir itu hilang pada waktunya. Setelah melarikan diri, roh orang kuat itu datang ke medan perang Kingsu dan bersembunyi di pegunungan kerangka. Ia tidak punya pilihan selain menggunakan metode rahasia untuk memurnikan rohnya menjadi kultivasi hantu, untuk menyelamatkan hidupnya. Adapun burung gagak, ia memiliki asal-usul yang dalam. Itu karena burung gagak kebetulan ada di sana dalam proses perburuan harta karun. Burung gagak tidak berani bertarung dengan orang kuat di sebelah Daozun, jadi dia hanya bisa melihatnya mengambil harta karun itu. Pada saat itu, burung gagak menyimpan dendam, seperti yang dikatakan burung gagak sendiri, aku suka harta karunnya, belum hilang. Jadi nanti, burung gagak akan merancang yin tangan yang kuat ini. Sampai hari ini, dia tidak tahu bahwa susunan perangkap di lembah itu diatur oleh burung gagak. Mungkin bahkan dia tidak berani berpikir bahwa klan iblis di Sendan dapat mengatur susunan besar berikutnya untuk membunuh Jiu Jidao. Saat ini, kekuatan Tao dan buah di istana mengalir keluar dan diam-diam berkumpul di Lin Bai, yang membuat tingkat kultivasi Lin Bai bervariasi dari tinggi ke rendah. Di hadapan Lin Bai, pendeta Tao Kelabang, Jenderal Guxi, Guci Tian, dan sejumlah orang kuat lainnya sudah tidak mampu melawan. Sebagian orang menginginkan harta karun di istana, sebagian menginginkan harta karun lautan prajurit, dan sebagian menginginkan senjata ajaib dan pedang iblis di tangan Lin Bai. Sebaliknya, apapun tuntutan mereka, mereka ingin membunuh Lin Bai sebagai penghalang jalan. Hati-hati, mereka datang. Burung gagak itu menjerit, dan cakarnya tidak dapat menahan diri untuk mencengkeram pakaian Lin Bai. Pada saat berikutnya, mata Lin Bai menyusut, dan dia melihat seorang pria kuat dari 5 perampok kota jahat di depannya. Dengan tinju yang ganas, dia mengeluarkan suara auman harimau dan memamerkan giginya dan tampak ganas. Mati! Pria kuat itu meraung di mulutnya, tinjunya tajam dan suaranya meledak. Tampaknya kekuatan besar itu akan menghancurkan kehampaan. Lin Bai merasa bahwa tinju yang kuat itu cukup kuat untuk dengan mudah menghancurkan gunung. Pada saat ini, tubuh Lin Bai dengan cepat menyerap kekuatan Dao Guo dari istana, yang membuat Lin Bai merasa bahwa kekuatannya semakin kuat, dan bahkan melampaui level alam Tao Hubah. Tiba-tiba, senjata ajaib dan pedang iblis tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan sentuhan cahaya putih yang ekstrim melintas. Wosh, pedang putih itu menyala, dan orang kuat dalam 5 perampokan itu tiba-tiba mengubah wajahnya, dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Dia merasakan napas kehancuran dari pedang Lin Bai, yang memaksanya untuk berbalik untuk bertahan dan segera mundur. Tetapi pada saat dia mundur, cahaya pedang itu lewat dan kepalanya terpotong tanpa ampun. Dengan satu pedang, 5 perampok itu akan mati di tangan Lin Bai. Dalam kegelapan, saraf Dao Archaean beroperasi secara tak terlihat, menyerap semua buah Tao dalam tubuh manusia dan memurnikannya menjadi segel Tao ketiga. Nak, bunuh dirimu. Setelah membunuh seorang pria, prajurit lain segera menyerang Lin Bai.
Lin Bai tahu bahwa dia didukung oleh buah Tao dari orang-orang di aula. Kekuatannya tidak lebih lemah dari mereka yang ada di depannya. Dia tidak lagi takut pada tangan dan kakinya. Dia dikejutkan oleh senjata ajaib dan pedang iblis, dan wajahnya dingin dan terbunuh di antara kerumunan. Seketika, bilah cahaya dan pedang meraung, darah disertai dengan teriakan. Dalam sekejap, lebih dari 10 orang tewas di Lin Bai Qiang. Gu Zitian telah berkeliaran di tepi kerumunan. Pada saat ini, dia menemukan kesempatan untuk mendekati Lin Bai. Dia memukul pedang Lin Bai dengan tinjunya yang lembut. Dia segera mengirim pesan ke telinga Lin Bai, "Saudara Lin Bai, apakah kamu ingat aku? Aku anggota keluarga kuno, dan aku bernama Gu Zitian. Menurut generasiku, Gurong seharusnya memanggilku paman. Aku di sini bukan untuk bertarung denganmu. Aku ingin bertanya kepadamu apa yang terjadi dan apakah kamu tidak dapat menahan diri. Jika demikian, aku dapat membantumu." Setidaknya Lin Bai tidak mengenali niat jahat itu. Dia berkata dengan suara pelan, "Pergilah, ini bukan tempat yang baik. Aku tidak dapat menahan diri, tetapi jika kamu tinggal, aku akan membunuhmu. Aku akan membicarakannya nanti." Setelah itu, Lin Bai menyingkirkan Gu Zitian dengan pedangnya, dan tidak melukainya. Sebaliknya, dia berbalik dan membunuh orang lain. Gu Zitian jatuh di tepi alun-alun, jauh dari medan perang. Melihat pertempuran sengit Lin Bai, matanya berkilat, dan setelah melirik istana, dia sudah lama merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Sekarang ketika Lin Bai mengatakan ini, dia merasakan sedikit kesuraman di hatinya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, "Aku menunggumu di luar. Jangan khawatir, aku akan menutup semua pintu masuk. Ayo. Terima kasih banyak." Lin Bai mengirim pesan terima kasih, dan kemudian Gu Zitian berbalik dan meninggalkan istana. Seperti yang dia katakan, setelah dia meninggalkan lorong, dia segera menggunakan formasi untuk menutupi pintu masuk gua, sehingga sulit bagi seniman bela diri lain untuk menemukan tempat ini. Jika seseorang secara tidak sengaja mengetahuinya, Gu Zitian akan segera memusnahkannya. Pertempuran sengit di istana masih berlangsung. Lin Bai semakin berani. Kekuatan orang-orang di aula penuh dengan kekuatan. Lin Bai tidak takut dengan orang-orang di depannya. Bab 3807 mundur. Ikat. Melihat Lin Bai semakin berani dalam perang, Gusi memanggil sekelompok perwira dan prajurit di belakangnya. Tiba-tiba, tim elit bergerak menanggapi suara itu, dan udara yang menyala-nyala naik dari atas kepalanya, menyatu menjadi naga kuning panjang dengan gigi dan cakar terbuka, mencabik-cabik Lin Bai. Meskipun naga kuning adalah kekuatan militer, ia tampak seperti entitas. Ia menggelengkan kepala dan ekornya, menunjukkan kekuatan naga. Raungan rendah bergema di sekitar dan bergegas ke Lin Bai. Ia tidak kalah dengan orang kuat dalam 5 perampokan. Mata Lin Bai terbelalak, dan ia segera bergerak maju, memegang pedang di tangannya. Naga yang kuat itu menolak untuk menyerah dan membunuh Lin Bai dengan ganas. Lin Bai segera membunuh pedang yang telah ia persiapkan sejak lama. Dengan pedang, ia menghantam langit dan menebas naga itu. Pada saat yang sama, perusahaan listrik besar dan para prajurit melihat bahwa naga itu ditebas oleh Lin Bai, beberapa dari mereka jatuh ke tanah dan segera memuntahkan darah. Yang lainnya pucat dan lemah. Ketika kekuatan naga menarik perhatian Lin Bai, Jenderal Guxi tiba-tiba bergegas ke Lin Bai, mengayunkan tombak panjangnya di tangannya. Kekuatan yang menghancurkan langit langsung menghantam perut Lin Bai dengan tombaknya. Di sisi lain, pendeta Tao Kelabang mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi kelabang sepanjang 100 meter. Tangan dan kakinya melambai seperti bilah, dan dia menebas Lin Bai dengan suara, "Papa. Mereka adalah 2 orang kuat yang paling sulit dan sulit di sini." Para gangster lainnya hampir semuanya dibunuh oleh Lin Bai, atau mereka langsung lari setelah mendengar angin. "Mati. Bunuh dirimu." Baik Tuan Kelabang dan Jenderal Guxi memiliki kemarahan yang ganas di wajah mereka. Dengan tekad untuk mengambil nyawa Lin Bai, serangan itu berani. Mata Lin Bai tajam, dan senjata ajaib serta pedang iblis itu terguncang, dan kekuatan pedang yang menjulang tinggi itu menyebar. Kekuatan pedang yang paling kuat pecah di tangan Lin Bai saat ini. Ketika bilah pedang itu diayunkan, kekuatan yang menjulang tinggi itu bagaikan iblis yang menyeberangi sungai. Bunuh yang abadi. Dengan satu pedang, cahaya pedang putih keperakan mengalir melalui ruang gelap di sini. Kelabang yang ganas itu terpotong menjadi 2 oleh pedang Lin Bai. Pendeta Tao Kelabang itu panik dan sama sekali mengabaikan bagian bawah tubuhnya. Pada saat tubuh bagian atasnya terpotong, itu berubah menjadi cahaya hitam dan dengan cepat melarikan diri dari sini. Dia merasa bahwa jika dia tidak pergi, dia tidak akan bisa pergi.
Jenderal Guxi pucat dan menahan pedang itu dengan seluruh kekuatannya. Baju zirahnya adalah salah satu baju zirah terbaik di kota Lingqiao. Pada saat itu, dia juga terpotong-potong oleh pedang Lin Bai. Di antara pedang Lin Bai, ada banyak bekas pedang yang mengerikan di tubuhnya. Jenderal Guxi tidak setegas pendeta Tao Kelabang. Dia mematahkan ekornya dan melarikan diri. Jenderal Guxi tewas di tangan Lin Bai di tempat, dengan darah mengalir di seluruh tanah. Adapun sekelompok perwira dan anak buah yang datang bersama Jenderal Guxi, mereka segera berbalik dan melarikan diri ketika mereka melihat bahwa sang jenderal telah tewas. Lin Bai tidak melukai tangannya. Dia juga tahu bahwa para perwira dan anak buah ini hanya mengikuti perintah. Sekarang setelah komandan itu tewas, mereka dikalahkan. Tanpa pasukan, tidak ada ancaman. Orang-orang kuat yang menerobos ke tempat matahari, kecuali Gu Qitian, yang dilepaskan oleh Lin Bai, pendeta Tao Kelabang yang tewas setelah memotong ekornya, dan beberapa prajurit di kota Lingqiao yang dikalahkan. Semua yang lain tewas di bawah bilah pedang Lin Bai, dengan mayat di mana-mana dan darah mengalir ke sungai. Saraf Taigu Dao bergerak, memurnikan semua buah Tao dalam tubuh manusia di sini menjadi segel Tao ketiga. Segera, bayangan segel Tao ketiga di dada Lin Bai secara bertahap muncul. Brengsek, aku memintamu untuk membunuh mereka semua. Kenapa kau masih memegang tanganmu? Jika Bai Zilin ingin membunuh semua orang di Wulin, dia tidak akan bisa membunuh mereka semua. Berdiri di depan istana, Lin Bai menoleh ke arah istana hutan, wajahnya dingin. Lin Bai, sudah waktunya. Ini adalah takdirmu. Meskipun kita tidak bisa mendapatkan senjata ajaib yang lolos dari laut untuk sementara waktu, kita tidak menginginkannya dengan sia-sia. Selain itu adalah buah Dao kedua setelah Dao Zun. Efeknya tidak sebanding dengan praktisi Tao lainnya. Burung gagak berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum muram. Ada sedikit dorongan dalam kata-katanya. Burung gagak itu menaruh dendam terhadap orang-orang di aula. Meskipun pihak lain tidak tahu itu adalah burung gagak itu berharap melihat Lin Bai langsung melahap roh pedang dan membunuhnya sebelum tubuh hantunya terbentuk. Tubuh manusia di aula itu hancur dan harus memadatkan tubuh hantu. Oleh karena itu, saat ini, Lin Bai tidak ingin berbicara omong kosong. Kekuatan buah Dao yang datang ke pintu itu tidak masuk akal. Saraf purba. Lin Bai meraung dalam hatinya dan berusaha sekuat tenaga agar formula itu berhasil. Kekuatan buah Tao yang berkelana di istana mengalir ke tubuh Lin Bai, membuatnya menatap segel Tao ketiga yang memiliki bayangan virtual di dadanya. Dasar bajingan. Aku memberimu kekuatan buah ini, dan kau boleh mengambilnya. Beberapa orang di aula marah, dan kekuatan spiritual mereka bergolak. Kekuatan Dao Guo, yang mengambang di udara, mengalir ke aula seperti air pasang. Jelas, orang-orang di aula melihat bahwa Lin Bai memiliki motif tersembunyi dan ingin memulihkan kekuatan Dao Guo tepat waktu. Kau tidak bisa menahannya. Mata Lin Bai berbinar. Pada saat saraf Taigu Dao bekerja, dia melahap jiwa pedang dan bergerak dengan tenang, menyebarkan jejak kekuatan menelan. Dari istana, kekuatan Dao Guo terus-menerus diekstraksi dan disuntikkan ke tubuh Lin Bai. Dapat dilihat bahwa dengan segel hutan ketiga, yang ketiga tampaknya penuh dengan vitalitas. Keterampilan jahat macam apa yang kau latih? Orang-orang di aula terkejut dan mulai berseru. Dia merasa memiliki kekuatan untuk mengumpulkan buah-buah Tao. Sebaliknya, kekuatan buah-buah Tao ini tidak berada di bawah kendalinya, tetapi mengalir ke arah Lin Bai. Melihat buah Tao miliknya sendiri akan dikuras oleh Lin Bai, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Mencari kematian. Dalam kemarahan, gerbang istana segera retak, dan telapak tangan hijau tua keluar darinya, dan tiba-tiba meraih Lin Bai. Lin Bai, sudah cukup, cepat. Burung gagak berseru, dan orang-orang di aula jelas tidak ingin membiarkan Lin Bai bersikap lancang. Mereka berencana mengambil risiko kerusakan berat untuk membunuh Lin Bai, seorang ahli bela diri di alam semi Tao. Sayang sekali segel keempat Tao dan Tuhan hanya sedikit terkondensasi. Lin Bai menghentikan pekerjaannya dengan tergesa-gesa, dan matanya sedikit tidak rela. Tetapi pada saat ini, dia tidak ragu-ragu. Dia langsung keluar dari lorong dengan pedang terbang. Dia tidak mau kembali atau tidak, tetapi hidupnya penting. Mati. Melihat Lin Bai menggelengkan kepalanya, telapak tangan hijau tua yang menyembul keluar dari istana tiba-tiba mencengkeramnya ke depan dan memukulnya di punggung, yang membuatnya memuntahkan darah. Wajahnya pucat, tetapi meskipun demikian, Lin Bai masih menggertakkan giginya dan terbang keluar dari istana. Setelah lama bertarung, gunung di depannya runtuh dan menenggelamkan lorong di reruntuhan. Melihat bahwa Lin Bai tidak terbunuh oleh telapak tangan hijau tua, dia perlahan-lahan mundur kembali ke istana. Istana bawah tanah menjadi tenang kembali.
Setelah waktu yang lama, ada senyum muram di istana, hahaha, anak baik, tunggu tubuh hantu ini berkumpul, dan kalian akan dibagi menjadi 5 bagian. Bab 3808 lolos dari bencana. Gu Qitian berdiri di luar gua. Tiba-tiba, dia mendengar suara getaran di pegunungan, dan matanya berkedip. Dia melihat gunung yang sepi di depannya runtuh dari dalam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, seberkas cahaya putih terbang keluar dari reruntuhan dan mendarat di tanah, berubah menjadi seorang pemuda pucat. Pemuda itu sangat terkejut karena dia adalah Lin Bai yang melarikan diri. Dia batuk darah di mulutnya. Melihat kembali ke gunung, dia tidak bisa menahan senyum. Kakak Lin Bai. Gu Qitian menyelinap keluar dari kegelapan dan jatuh di sisi Lin Bai. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Lin Bai tahu bahwa Gu Qitian sedang menunggunya di luar. Dia tidak terlalu terkejut. Namun, ketika Gu Qitian keluar, Lin Bai masih memiliki sedikit rasa dingin di matanya. Bagaimanapun, dia hanya memiliki beberapa kontak dengan Gu Qitian. Dia adalah musuh atau teman baginya, dan Lin Bai tidak memiliki angka pasti dalam benaknya. Baru saja dia membiarkan Gu Qitian pergi hanya karena dia memiliki persahabatan yang baik dengan keluarga Gu. Ini bukan tempat untuk bicara. Sebaiknya kita pergi secepatnya. Jika ada keributan besar di sini, itu pasti akan menarik perhatian banyak biksu hantu. Gu Qitian melihat gunung yang runtuh dari dalam di depannya, dan segera berkata kepada Lin Bai. Baiklah. Lin Bai menjawab, dan segera terbang dan meninggalkan gunung kerangka bersama Gu Qitian. Sekarang harta karun di Binghai telah jatuh ke tangan orang-orang di istana, Lin Bai tidak membuang-buang waktu di lautan tentara, jadi dia meninggalkan Binghai bersama Gu Qitian. Setelah meninggalkan Binghai, Lin Bai menemukan tempat yang tenang untuk beristirahat bersama Gu Qitian. Lin Bai menjelaskan bahwa dia ingin menyembuhkan lukanya, tetapi Gu Qitian tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk melindungi Dharma Lin Bai. Ini membuat Lin Bai penasaran. Tampaknya Gu Qitian benar-benar tidak memiliki permusuhan. 3 hari kemudian, Lin Bai keluar dari gua yang tertutup itu. Gu Qitian tersenyum dan berkata, apakah lukanya sudah sembuh? Aku punya beberapa pil penyembuh di sini. Aku bisa memberikannya kepadamu jika kamu membutuhkannya. Terima kasih atas hubunganmu denganku. Aku baik-baik saja. Lin Bai mengucapkan terima kasih. Aku tidak tahan memanggilku seorang penatua berdasarkan kultivasimu saat ini. Jika kamu tidak keberatan, kita akan berteman dengan rekan-rekan kita. Meskipun Gu Qitian adalah seorang pria dari 100 tahun yang lalu, dia terampil dalam wajahnya. Tahun-tahun itu tidak meninggalkan terlalu banyak jejak di wajahnya. Dia masih berwajah tampan dengan senyum dangkal dan cerah di mulutnya. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Apakah kamu pikir aku musuhmu? Melihat apa yang dipikirkan Lin Bai, Gu Qitian berkata, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika aku tidak melihat wajah Gurong, aku harus melihat wajah Master Hongding. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Meskipun Gu Qitian berkata demikian, Lin Bai tetap waspada dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, baru saja aku memasuki istana, aku dikendalikan oleh kekuatan misterius. Aku tidak bisa melawan. Aku harus menggunakan pedangnya untuk membunuh semua orang yang menerobos masuk ke tempat itu. Setelah aku mengejutkan orang-orang itu, kekuatan misterius itu sepertinya menginginkan nyawaku. Untungnya, aku sudah siap dan mencoba melepaskan diri dari belenggu, dan kemudian aku lolos dengan luka serius. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke istana dan lihat apakah kamu bisa masuk ke dalamnya. Lin Bai berkata sambil tersenyum bahwa Lin Bai telah dengan sengaja mengolah kehidupan para jenderal kota Lingqiao dan pendeta Tao Kelabang untuk menyebarkan berita tentang tempat ini, sehingga lebih banyak orang dapat mengetahui di mana istana itu berada. Sementara orang-orang di aula belum membentuk tubuh hantu, sekarang adalah waktu yang lemah, mungkin sekelompok orang kuat akan pergi mencari harta karun dan membunuhnya. Gu Qitian terkekeh, karena saudara Lin berkata begitu, tentu saja aku akan mempercayainya. Dan aku dapat melihat bahwa pintu kuil ditutup pada saat itu, dan susunan Dharma masih berkeliaran di sekitarnya. Saudara Lin tampaknya tidak mendapatkan harta karun itu. Jadi dia menduga bahwa pasti ada petunjuk di dalamnya, jadi dia pergi dengan bijak. Ketika Gu Qitian melihat Lin Bai menghentikan semua orang, dia benar-benar merasa aneh. Susunan di sekelilingnya tidak rusak, dan pintu aula tertutup. Lin Bai tampaknya tidak mendapatkan harta karun itu. Dengan kata lain, jika Lin Bai benar-benar mendapatkan harta karun itu, apakah dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka? Pasti ada sesuatu yang aneh yang tersembunyi dalam masalah ini, yang juga menjadi alasan mengapa Gu Qitian mundur.
Namun, Gu Qitian terkejut dengan kekuatan Lin Bai. Meskipun dia dapat melihat bahwa ada kekuatan lain pada Lin Bai saat itu, ide pedang Lin Bai wajar saja. Dia bukan manusia biasa. Senjata ajaib dan pedang iblis di tangannya mungkin merupakan salah satu senjata ajaib di lautan tentara. Namun, sejak Lin Bai mendapatkannya, Gu Qitian tidak ingin bertarung dengan Lin Bai. Bagaimanapun, Gu Qitian tahu bahwa Lin Bai dan Hong Ding memiliki hubungan yang dalam. Jika Lin Bai tersentuh dan Hong Ding kesal, itu tidak akan indah. Selain itu, Lin Bai dan keluarga Gu masih setengah berteman, dan Gu Qitian tidak mau bertarung dengan Lin Bai. Gu Qitian berkata bahwa dia menunggu Lin Bai keluar dari gua untuk melindungi Lin Bai. Dia tahu bahwa Lin Bai sedang berjuang keras di dalam gua, dan dia akan terluka parah ketika dia melarikan diri. Jika tidak ada yang peduli padanya, maka beberapa gangster akan menyerangnya dan dia akan berada dalam bahaya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu ingin terus berlatih di laut? Setelah mengobrol lama dengan Lin Bai, Gu berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, Bing Hai tidak akan tinggal. Aku akan pindah tempat. Lin Bai tertawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada harta karun yang layak dijelajahi di Bing Hai. Jika demikian, mengapa tidak terus mencari harta karun di tempat lain, saudara Gu? Kamu harus mengikuti orang-orang kuat dari eselon kedua keluarga Gu untuk bertindak bersama. Gu Qitian berkata dengan senyum bebas, aku tidak suka pergi dengan orang-orang di keluargaku untuk menjelajahi harta karun. Bagaimanapun, beberapa kepentingan akan menyakiti hati orang. Jadi ketika aku datang ke medan perang Kingsu, aku berpisah dari mereka. Awalnya, aku akan mencari harta karun di kedalaman. Kemudian, aku mendengar bahwa ada harta karun yang dapat melahap jiwa di lautan prajurit. Aku berbalik. Ketika aku datang ke medan perang Kingsu, aku mendengar banyak orang menyebutkan kedalaman Kingsu. Sejujurnya, aku tidak tahu tentang Kingsu, dan aku tidak tahu harta karun apa yang begitu menarik di kedalaman itu. Lin Bai merasa bingung. Gu berkata sambil tersenyum, saudara Lin Bai, kamu sangat naif. Lin Bai mengerutkan kening dan menatap Gu Qitian. Dia berkata, apakah kamu tahu di mana ada harta karun terbanyak di medan perang Kingsu? Lin Bai berpikir dengan hati-hati bahwa semua harta karun di medan perang Kingsu terkubur di tempat-tempat berbahaya di bawah tanah. Dao tidak tahu di mana harta karun terbanyak berada. Mendengar pertanyaan Gu Qitian, Lin Bai bertanya dalam keadaan kesurupan, apakah itu tempat yang dalam? Gu Qitian terkekeh, tempat dengan harta karun terbanyak di medan perang Kingsu memang dalam, tetapi bukan di medan perang Kingsu, tetapi di rumah hantu para kaisar hantu besar. Bab 3809 Istana 18 Lantai. Medan perang Kingsu adalah tempat para hantu berlatih. Ada 3 kaisar hantu di kedalaman Kingsu, Kaisar Luo Chagui dari kota Yinquan, Kaisar hantu Tianyin dari kota Yudu, dan Kaisar hantu berwajah dingin dari kota neraka. Ketiga kaisar hantu ini adalah orang kuat yang terkenal di medan perang Kingsu, yaitu, yang disebut orang kuat Jiu Jidao. Kultivasi hantu telah lama menduduki medan perang Kingsu. Miasma di sekitar medan perang Kingsu membuat sulit bagi prajurit biasa dan keluarga iblis untuk mendekatinya. Harta karun di medan perang Kingsu secara alami menjadi barang-barang di kantong perbaikan hantu. Selama jangka waktu yang lama, hampir semua harta karun yang ditemukan di medan perang Kingsu telah diambil oleh 3 kaisar hantu. Harta karun yang masih dapat kita temukan di medan perang Kingsu hanya dapat menunjukkan bahwa mereka tidak diinginkan oleh 3 kaisar hantu. Saudara Lin Bai, apakah kamu tahu bagaimana dataran pedang terlantar dan Bing Hai berasal? Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan bingung, dan Gu Qitian berkata sambil tersenyum, ketika 3 kaisar hantu menjelajahi medan perang Kingsu, mereka menggali banyak senjata sihir yang rusak dari tanah, dan mereka meninggalkan senjata-senjata ini di satu tempat. Ini adalah lautan prajurit dan dataran pedang yang terbengkalai yang telah kita jelajahi sekarang. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, ternyata kita semua mencari harta karun di tim sampah orang lain. Gu Qitian mengangguk sambil tersenyum masam, semua pasukan di makam dewa tahu bahwa hampir semua harta karun asli di medan perang Kingsu telah dibawa ke rumah hantu oleh 3 kaisar hantu. Semua pasukan akan membentuk tim untuk menyelam lebih dalam, yaitu untuk menemukan masalah dari 3 kaisar hantu. Itu sama sepanjang tahun. Setiap kali racun di medan perang Kingsu tersebar, orang-orang akan menyelam lebih dalam untuk menemukan harta karun di rumah hantu 3 kaisar hantu. 3 kaisar hantu tidak pernah bosan. Jadi, 3 kaisar hantu di medan perang Kingsu berkumpul untuk memikirkan cara. Kemudian, mereka menemukan solusi.
Setelah medan perang Qingsu dibuka, 3 kaisar hantu akan mengambil beberapa harta karun dari rumah hantu dan menaruhnya di istana 18 lantai di kedalaman medan perang Qingsu, sehingga semua teran dan iblis di kedalaman itu bisa masuk ke istana lantai 18. Selama kalian memiliki keterampilan, kalian bisa mengambil harta karun dari istana lantai 18. Ini setara dengan pertemuan besar, yang akan dihadiri oleh teran, klan iblis, dan pasukan kultivasi hantu. Ketika para teran dan iblis tahu bahwa ada harta karun di istana tingkat 18, mereka bergegas pergi ke sana. Tidak seorang pun akan membobol rumah hantu milik 3 kaisar hantu agung. Bagaimanapun, membobol rumah hantu memiliki risiko besar. Mata Lin Bai berbinar, dan dia berkata dengan suara rendah, istana tingkat 18 mungkinkah itu tipuan yang dibuat oleh 3 kaisar hantu? Atau apakah 3 kaisar hantu agung itu menambah jumlah mereka dan memasukkan beberapa harta karun yang cacat ke dalamnya, untuk menebus harta karun yang lebih rendah dan mengelabui para teran dan iblis? Gu Qitian menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin ini alasan dari tipu daya 3 kaisar hantu, tetapi menurutku tidak akan demikian. Menara teratai hijau di tangan Hongding diperoleh dari istana tingkat 18. Apakah menurutmu itu masih merupakan produk yang cacat? Lin Bai terkejut bahwa menara teratai hijau milik Hongding benar-benar dibawa keluar dari istana tingkat 18. Tahun itu, Lin Bai melarikan diri dari makam Gunung Yaoshen dan melarikan diri secara terpisah dengan Hongding. Saat itu, Hongding memegang menara teratai hijau di tangannya, dan keempat kaisar iblis tidak tertinggal dalam pertempuran sengit. Alasan mendasarnya adalah bahwa menara teratai hijau di tangan Hongding terlalu menakjubkan. Meskipun Lin Bai tahu bahwa pagoda Qinglian milik Hongding ditemukan di medan perang Qingsu, dia tidak tahu bahwa pagoda itu ditemukan di istana lantai 18. Gu Qitian berkata sambil tersenyum, saudara Lin Bai, jangan pikirkan itu. Meskipun 3 kaisar hantu agung menaruh banyak harta karun ke dalam istana 18 lantai, bukanlah hal yang mudah untuk mengambil harta karun ini. Istana 18 lantai itu sangat berbahaya. Jika kamu tidak memperhatikannya, kamu akan mati. Itu juga hal yang biasa bahwa orang-orang kuat dari 5 dan 6 perampok jatuh di dalamnya. Meskipun Gu Qitian belum pernah ke istana lantai 18, aku mendengar dari para tetua yang pernah ke sana. Terutama ketika Gu Qitian berangkat ke medan perang Qingsu, dia secara khusus pergi mencari beberapa tetua dari keluarga kuno. Ketika mereka menyebutkan istana 18 lantai, mata mereka penuh dengan dingin dan tajam, jelas mereka sangat takut dengan tempatnya. Lin Bai berpikir dengan hati-hati bahwa karena 3 kaisar hantu besar mengambil harta karun dan meletakkannya di istana lantai 18, mereka tentu saja tidak ingin orang lain mengambilnya. Mereka pasti akan memasang jaring besar di istana lantai 18 dan membunuh semua yang kuat di dalamnya satu per satu. Sebelum aku berangkat, aku pergi untuk bertanya kepada beberapa tetua tentang istana lantai 18, dan mereka berkata seni bela diri di 4 perampokan itu hancur. 5 perampok sedang berjuang. 6 perampok hampir tidak dapat bertahan hidup. 7 perampok berjalan di atas es tipis. 8 perampok mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat. Betapapun berbahayanya, pasukan utama sedang berebut untuk mengirim yang kuat ke istana lantai 18. Saya juga berencana untuk mengunjungi istana lantai 18. Bagaimanapun, tidak mudah untuk datang ke medan perang Qingsu. Jika saya beruntung, saya bisa mendapatkan beberapa harta karun dari sana. Gu berkata sambil tersenyum bahwa dia adalah kultivasi dari alam jalan perampok 6. Berhati-hatilah di istana 18 lantai, dan seharusnya tidak ada bahaya besar. Saat ini, kami berkata kepada burung gagak. Lin Bai juga tertarik pada istana 18 lantai. Mendengar kata-kata burung gagak, dia ingin pergi dan berkata, Kakak Gu, bisakah kamu membawaku bersamamu? Gu Qitian tertegun dan ragu-ragu lalu berkata, sayang sekali, Saudara Lin Bai, meskipun kamu memiliki kekuatan yang baik, kultivasimu hanya di alam kuasi Taoisme. Jika kamu pergi ke istana lantai 18, apakah kamu tidak akan mati? Lin Bai terkekeh, jangan khawatir, aku tidak akan menyusahkanmu. Jika kamu dalam bahaya, kamu dapat melindungi dirimu sendiri. Tentu saja, aku tahu cara melindungi diriku sendiri. Aku tidak ingin mendapatkan harta karun di istana lantai 18. Aku hanya ingin melihat dunia. Seperti yang dikatakan saudara Gu, tidak mudah untuk datang sekali. Kapan racun berikutnya di medan perang Qingsu akan menghilang, masih belum diketahui. Gu Qitian berkata sambil tersenyum, karena saudara Lin ingin melihat dan melihat, aku tidak dapat menghentikanmu. Tetapi saudara Lin, aku mengatakan bahwa di depanku, aku akan mati di kedalaman Qingsu. Bahkan aku harus berhati-hati.
Jika ada situasi apapun, tolong minta saudara Lin untuk meminta lebih banyak kebahagiaan. Aku tidak dapat membantumu. Aku mengerti. Lin Bai mengangguk pelan. Dalam obrolan itu, Lin Bai dan Gu Qitian berangkat bersama dan pergi ke kedalaman. Gu Qitian, yang pernah ke kedalaman itu sekali, sangat mengenal jalan itu. Lin Bai juga mengikutinya sepanjang jalan. Meskipun dia bertemu banyak keluarga iblis dan hantu untuk memperbaiki jalan, untungnya, baik Lin Bai maupun Gu Qitian bukanlah karakter yang mudah diprovokasi, jadi mereka mudah dibersihkan. Sekitar 56 hari kemudian, Lin Bai dan Gu Qitian memasuki kedalaman medan perang Qingsu. Begitu dia memasuki kedalaman itu, Lin Bai merasakan bahwa roh jahat itu berangsur-angsur kuat. Seolah-olah ada susunan besar di sini yang menarik roh jahat yang tersebar di seluruh medan perang Qingsu. Tanpa banyak keraguan, Gu Qitian menghubungi orang-orang kuat dari keluarga kuno dan mengetahui bahwa mereka masih berada di luar istana lantai 18, sehingga Lin Bai dapat pergi bersamanya. Bab 3810 Pulau Kehidupan dan Pulau Kematian. Ho ho, terus berlanjut. Ada banyak hantu yang berkeliaran di angin dari waktu ke waktu. Di pegunungan di depan, Anda dapat melihat kelompok-kelompok kultus hantu berpatroli. Tempat ini telah memasuki kedalaman, yang dianggap sebagai wilayah kekuasaan tiga kaisar hantu. Jika bukan karena biksu hantu yang melekat pada tiga kaisar hantu, mereka tidak akan datang ke sini. Lin Bai dan Gu Qitian pergi jauh-jauh, dan bertemu dengan banyak resimen perbaikan hantu. Meskipun mereka juga menemukan Gu dan Lin Bai, mereka terus bertanggung jawab atas patroli mereka sendiri setelah hanya sedikit penyelidikan, dan mereka tidak mencari terlalu banyak masalah untuk Lin Bai dan Gu Qitian. Di kedalaman, ada tiga kaisar hantu besar. Biksu hantu biasa, iblis, dan Teran tidak berani membuat kesalahan di sini. Oleh karena itu, dibandingkan dengan wilayah tengah dan daerah pinggiran, kedalamannya jauh lebih damai. Lin Bai dan Gu Qitian melangkah ke area 18 lantai. Setelah beberapa saat, Lin Bai mendongak dan melihat ke langit dan bumi di depan. Dalam kegelapan, puncak gunung terlihat. Napasnya melonjak di atasnya. Dari jauh, Lin Bai merasakan napas para prajurit dan iblis melayang di atasnya. Setelah mendekat, dia melihat seorang lelaki tua menyambar keluar dari gunung, dan segera datang ke Lin Bai dan Gu Qitian. Pengunjung itu adalah seorang lelaki tua dengan tubuh yang panjang dan kurus, ditutupi pakaian hitam, dengan janggut putih dan mata berlumpur. Ketika dia datang ke Gu Qitian, dia menjadi pucat dan berkata, "Ke surga, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan menjelajahi harta karun di wilayah tengah? Kami bertanggung jawab atas tempat yang dalam ini. Mengapa kamu menyelinap ke sini lagi?" Meskipun kata-kata lelaki tua itu agak kasar, Lin Bai dapat mendengar bahwa ada arti perhatian. Jelas bahwa surga kuno memiliki status tinggi dalam keluarga kuno, dan bahkan dibudidayakan oleh keluarga kuno. Tetua Guhe, tidak mudah untuk datang ke sini sekali. Saya ingin melihat istana 18 lantai. Ini Lin Bai, orang yang direkomendasikan oleh Tetua Hongding. Sebelum itu, saya memiliki beberapa kesan dibandingkan dengan tetua dalam keluarga kuno. Tetua Guhe. Lin Bai mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Guhe mengangguk sambil tersenyum dan menatap matanya dari atas ke bawah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berkata kepada Gu Qitian dengan suara rendah, dia baru saja membiarkan kultivasi Taoisme. Bagaimana kamu membawanya ke kedalaman? Gu Qitian baru saja membuka mulutnya untuk menjelaskan dan memberitahu Gu He apa yang terjadi di pegunungan kerangka. Tanpa diduga, Lin Bai memimpin dengan berkata, "Jangan khawatir, Tetua Gu He. Aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Itu tidak akan membuatmu kesulitan. Jika kamu dalam bahaya, tolong jangan pedulikan aku." Kata-kata Lin Bai sangat lugas. Dia tahu bahwa di mata orang kuat seperti Gu He, Lin Bai tidak diragukan lagi mencari kematian di kedalaman medan perang Qingsu. Oleh karena itu, Lin Bai hanya memberitahu Gu He bahwa kamu tidak perlu khawatir tentangku. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu dapat melarikan diri tanpa aku. Adapun hidupku sendiri, itu adalah anugerah dari surga untuk hidup, dan jika kamu tidak dapat hidup, kamu dapat menghitung keberuntunganmu. Tidak perlu khawatir tentang itu. Surga kuno tersenyum dan berkata kepada sungai kuno, "Tetua sungai kuno, di mana istana 18 lapis?" Gu He mengalihkan pandangannya dan mendesah, "Karena kamu di sini untuk melihat dan melihat, maka ikutlah denganku." Sekarang kultivasi hantu dan klan iblis telah memasuki lantai 18. Orang-orang kita dari keluarga kuno kota Yinyu juga telah memasukinya. Jika aku tidak ingin keluar untuk menjemputmu, aku tidak akan meninggalkan istana lantai 18.
Begitu sungai kuno berbalik, ia terbang menuju puncak gunung. Beberapa orang jatuh di kaki gunung. Lin Bai melihat sebuah gua setinggi sekitar 100 meter di depannya. Gua itu bersinar dengan cahaya biru, dan ada susunan sihir untuk memperkuatnya. Namun, tampaknya ada gua lain di dalamnya. Di depan gua, sungai kuno memimpin untuk melangkah masuk. Lin Bai dan Gu Qitian tercengang dan segera melangkah maju untuk mengikutinya. Setelah melintasi gua, Lin Bai dan Gu Qitian tampaknya telah memasuki ruang lain. Suara sungai kuno bergema di telinga Lin Bai dan Gu Qitian, berkata dengan suara rendah, ini adalah lantai pertama istana lantai 18. Lin Bai perlahan-lahan mendapatkan kembali penglihatannya dan melihat ke atas. Saat ini, mereka berdiri di sebuah pulau. Di bawahnya ada sepotong air laut hijau. Di pulau itu, Lin Bai melihat jalan layang di langit, menghubungkan pulau lain. Tata letak istana 18 lantai itu mirip, satu laut, dua pulau. Pulau tempat kita berada sekarang disebut Sengdao, dan pulau yang dihubungkan oleh jalan layang itu disebut Pulau Mati. Di Pulau Kehidupan, kita tidak akan menemui bahaya apapun, tetapi begitu kita melangkah ke Pulau Kematian, itu akan penuh dengan bahaya. Kamu harus berhati-hati dengan air laut di luar pulau. Ini adalah air tanpa kehidupan yang terkenal di medan perang Kingsu. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Bahkan jika kamu adalah orang yang kuat di Jiuji Dao, kamu harus melepaskan setidaknya satu lapisan kulit. Sungai kuno melangkah menuju Sengdao, menjelaskan kepada Lin Bai dan Gu Qitian di sepanjang jalan. Persepsi Lin Bai menyebar, dan segera menemukan bahwa ada banyak napas kuat di pulau itu, termasuk kultivasi hantu, klan iblis, dan teran. Ada harta karun yang ditempatkan oleh 3 kaisar hantu besar di istana lantai 18, yang diletakkan di Pulau Mati. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun itu, Anda harus pergi ke Pulau Mati. Pada saat yang sama, ada lorong ke lantai berikutnya di atas Pulau Mati. Jika Anda tidak menyukai harta karun di lapisan ini, Anda dapat pergi ke ruang berikutnya secara langsung melalui susunan transmisi. Semakin tinggi Anda naik, semakin baik kualitas harta karunnya. Misalnya, menara teratai hijau Master Hongding dibawa keluar dari istana lantai 9. Sungai kuno berkata perlahan. Setelah mendengar ini, Gu Qitian bertanya, apakah harta karun di lantai pertama istana pernah diambil? Apakah ada yang pergi ke lantai 2? Gu He menarik napas dalam-dalam dan berkata, harta karun istana lantai pertama belum diperoleh, tetapi 3 kekuatan teran, klan iblis, dan kultivasi hantu telah memasuki istana lantai 2, yang setara dengan pembagian kerja. Beberapa orang akan merebut harta karun di istana lantai 2, beberapa akan merebut harta karun di istana lantai 3, dan beberapa akan tinggal di istana lantai pertama untuk merebut harta karun di sini. Lagi pula, medan perang Kingsu belum dibuka untuk waktu yang lama, jadi kita tidak boleh membuang-buang waktu di istana lantai pertama. Seperti kata pepatah, timur tidak cerah, barat cerah, dan harta karun di istana lantai pertama tidak dapat diambil, yang tidak berarti bahwa harta karun di lapisan lain juga tidak dapat diambil. Ketika Lin Bai dan Gu Qitian mendengar tentang ini, mereka mengerti bahwa ada 18 lantai di istana 18 lantai. Setelah orang-orang kuat seperti Teran dan klan iblis memasuki area tersebut, mereka mulai membagi pekerjaan. Sebagian orang tinggal di istana lantai pertama dan mengambil harta karun dari istana lantai pertama, sementara yang lain langsung pergi ke istana lantai 2 untuk mengambil harta karun. Bahkan sekarang, sebagian orang telah pergi ke istana lantai 3. Lin Bai dan Gu Qitian adalah kelompok praktisi terakhir yang tiba di istana lantai 18. Orang-orang kuat dari Teran, klan iblis, dan kultivasi hantu telah belajar di sini untuk waktu yang lama, dan mereka mengetahui harta karun istana lantai pertama seperti telapak tangan seseorang. Saya percaya bahwa tidak seorang pun akan kembali ke istana lantai 18 di masa mendatang.